Bangkitan bagi jawara bulu tangkis Indonesia untuk menuju ajang lebih bergengsi Olimpiade Paris 2024. Saya sudah bersama juara tunggal putra All England 2024, Leonardus Jonathan Christie, dan runner-up tunggal putra All England, Anthony Sinisuka Ginting. Hai, menang All England. Untuk Jojo rasanya bisa dapat double congratulations karena menang All England dan juga rasanya bolehlah dibilang a newlywed. Baru Desember ya, baru kan? Desember. Dan triple congratulations karena ternyata saya dengar sudah mau punya baby. Iya. Dalam kandungan. So triple congratulations. Jackpot kamu, Jo. Puji Tuhan. Apa kabar, Oni? Baik, Mbak. Aku seneng kalau dia udah ketawa ngakak gini. Karena dia tahu pasti sebentar lagi akan ada sesuatu untuk dia. Tahu nggak, Jo? Aku mau disclaimer dulu ya. Karena melihat ada video ditanya ke Oni, gimana perasaannya? Oni jawabnya begini, kita lihat dulu nih. Ya, senang. Apa ada rasa lain gak gitu selain senang? Ya udah gitu. Ya Allah, hanya mulu. Ya Allah, nanya gitu melulu. Jadi lu marahnya kenapa? Emosi karena pertanyaan atau yang nanya? Dua-duanya sih kayaknya. Enggak, jadi kalau di turnamen gitu biasa tuh, apalagi mungkin yang kemarin di All England, jadi setiap abis menang tuh kita masuk ke mix zone tempat wawancara gitu, dan kebetulan di situ itu tadi video wawancara terakhir sama media kita, media PBSI dan media Indonesia beberapa juga ada yang datang. Dan selalu nanya ya, apa perasaannya? Iya, jadi dari total mungkin ada 8 atau berapa wawancara, interview, sama semua. Pertanyaannya mirip-mirip semua. Yang satu, gimana perasaannya? Kedua, sama ketiga, sama yang terakhir sampai ke-8 gitu. Kayak jawabnya, aduh, capek juga. Makanya aku mau disclaimer, aku nggak akan nanya gimana rasanya. Daripada bilang, oh ya Allah, nanya itu dulu. Baiklah, kalau gitu pertanyaanku adalah, lain kali sebelum aku lupa. Kalau ditanyain gitu, semoga kalian akan selalu jadi juara. Amin. Kan pasti ditanya dong, gimana perasaannya. Nanti jawabannya gini aja, Oni. Lu kan agak belagu orangnya kan. Jadi kamu bilang gini aja. Menurut Ngana, gimana rasanya jadi juara? Menurut lo, kita latihan. Gimana rasanya jadi juara? Menurut Ngana? That's good. Kalau gitu pertanyaanku gini, kalian kan bersahabat. Bagaimana rasanya Jojo mengalahkan sahabat sendiri? Apakah ini sebuah pengkhianatan terhadap persahabatan? Ya sebenarnya bukan pertama lah, maksudnya ini pertandingan ke-10 tadi juga. Dan mungkin di final udah 2 atau 3 kali kayaknya. Serius ya dia ya? Iya benar. Yeah. Sempat Gintingnya menang juga, sempat saya menang juga. Jadi memang ya kalau udah ketemu di lapangan ya udah jadi musuh lah gitu. Tapi setelah itu ya udah biasa lagi. Ini sejarah 30 tahun akhirnya kita punya pemenang tunggal putra di All England. 30 tahun loh. Kalian aja belum lahir waktu kita merayakan kemenangan itu. Dan mengulang juga sejarah All Indonesian Final. Sebenarnya banyak orang yang mengatakan ini bisa terjadi berkat Anthony Ginting mengalahkan Axelsen. Jojo juga ngerasa itu nggak? Iyalah, ada beberapa faktor lah pasti untuk bisa terjadinya seperti All Indonesian Final juga gitu. Mengalahkan Axelsen tuh sesuatu yang pernah Oni rasakan nggak? Karena kan selama ini dia 4 tahun terakhir ini Axelsen unbeatable, tetapi bisa dikalahkan oleh seorang Anthony Ginting. Ya memang sebelumnya sempat ngalahin juga sih, maksudnya kayaknya terakhir di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Ya itu kan 4 tahun yang lalu. Iya 4 tahun lalu, berarti maksudnya ya pernah mengalahkan, tapi setelah 2020 sampai kemarin terakhir itu memang Axelsen lebih dominan. Cuma kan maksudnya yang saya selalu tanamkan sama saya pribadi, dan mungkin setiap abis match kan ada interview segala macam, suka ditanya besok lawannya si A nih, gimana menurut kamu gitu, kansnya atau ya harapannya gimana. Ya pasti setiap musuh, setiap
siapapun lawannya kalau udah masuk lapang ya punya chance yang sama sih. Dan yang terpenting itu tadi gimana kita bisa mempersiapkannya sebelum matchnya gimana, terus sampai di lapangannya gimana kita bisa kontrol manage semua problem struggle di lapangannya dengan baik apa enggak. Dan kalau kita bisa, ya itulah kita bisa jadi ya Oni, tapi kan ekspektasi orang tuh sebenarnya sangat terukur ya untuk kalian berdua, apalagi mau Oni akan melawan Excelsen. Itu sebenarnya semua orang udah rasanya ya agak sedikit pasti menang Excelsen lah karena dia selama ini selalu menang gitu. Tapi ternyata tetap dia Oni yang menang. Jujur deh, sebenarnya yakin nggak bisa ngalahin Excelsen? Jujur, ya itu kan tadi kata Mbak Rosi ekspektasi orang, ya itu biarin orang aja yang ekspektasi kayak gitu. Tapi memang ya kita kalau punya ada pikiran nggak yakin nih, ya kita udah kalah duluan gitu sebelum bertanding gitu. Jadi kayak ya pasti ada, apalagi kayak mungkin beberapa pertemuan sebelumnya nggak pernah menang gitu ya. Udah berapa lama, udah berapa banyak. Cuman kalau kita timbulin satu pikiran itu ke diri kita sendiri, ya kita udah kurang minus duluan gitu. Padahal kan kita masuk 0-0 nih. Tapi kalau kita punya pikiran kayaknya bakal kalah, ya udah kalah dulu gitu sebelum bertanding. Jadi ya siapapun lawannya sih ya punya chance dan harapan. Kira-kira buat Jojo, tadi Jojo udah jawab, Oni itu dianggap karena bisa mengalahkan Excelsen yang selama 4 tahun ini atau dianggap tidak terkalahkan, itu membuka jalan Jojo untuk juara. Oni juga merasa bahwa Jo bisa juara tuh karena gue juga loh. Enggak lah, maksudnya dari perjalanan kita masing-masing sampai di final juga kita punya struggle-nya masing-masing gitu. Maksudnya dari babak pertama sampai kita semifinal dan kita sampai di final ketemu, ya maksudnya lawan-lawan itu semua juga bagus-bagus juga gitu. Bukan cuman saya menang lawan Excelsen, Jonathan juga sebelum-sebelumnya juga lawan Rubber juga, ketemunya lawan-lawannya ketat juga. Jadi ya itu tadi saya bilang kita sama-sama punya race-nya masing-masing. Saya sampai semifinal ketemu, semifinal terakhir juga Rubber lawan Prancis ya. Jonathan juga sampai di 8 besar Rubber, di semifinal juga Rubber. Ya maksudnya kalau kita kita punya race-nya masing-masing lah jadinya. Hanya Jojo dan Oni tahu lah, sadar ya bahwa sebenarnya dengan di All England ini you guys benar-benar dianggap ya udah nggak bakal juara gitu kan. Orang underestimate, tidak ada ekspektasi, merasa itu ya. Nah kalau misalnya Anda punya kepercayaan diri bahwa ini punya skill, semua lawan sama, meskipun itu seorang Excelsen atau nama-nama besar lainnya, kalau gitu prestasi untuk memenangkan All England Anda berdua sana kok baru sekarang? Kenapa? Ada apa gerangan? Ya balik lagi sebenarnya setiap pertandingan memang nggak mudah gitu. Jadi apalagi sekelas turnamen All England, turnamen tertua di dunia untuk bulu tangkis, pasti ada pressure-nya sendiri, ada ekspektasinya sendiri juga. Jadi memang nggak mudah untuk jalan itu. Dan saya sama Ginting juga beberapa kali sudah ikut All England juga. Dan ya kenapa nggak muncul? Kenapa tidak menjadi juara waktu itu? Ya mungkin rezekinya kemarin. Iya. Ya kalau kita ngomong ininya ya. Iya. Cuman maksudnya ya nggak ada hal-hal kayak gitu kayaknya kita nggak bisa jawab juga sih jujur. Maksudnya dari persiapan, dari latihan, mungkin dari semua segala macam yang kita lakuin di All England sebelumnya ya sama-sama lah ya, mirip-mirip lah. Gitu. Menurut Jojo sama Oni ini menjadi tetap best performance sama dengan yang lain, atau memang dengan menjadi juara ini Anda merasa bahwa ya ini memang my best performance dan jadi juara? Karena bisa aja kan sebenarnya ya kemarin-kemarin nggak juara ya karena memang performance-nya tidak bagus gitu. Jadi gimana mengkualifikasikannya? Ya kalau menurut saya, kalau dari performance ya, kita ngomong performance bukan soal hasil. Sebenarnya sih sama, maksudnya nggak ada perbedaan sama sekali. Cuman dari sisi performance kalian? Performance ya, tapi yang kita rasain, mungkin saya juga ngelihat beberapa match-nya Ginting, match saya juga. Waktu di All England kemarin, mungkin kita dapat auranya untuk ya lebih termotivasi lah. Termotivasi dalam arti pengen berjuang lebih mati-matian lagi dari biasanya gitu. Jadi itu hal yang mungkin membedakan sedikit lah.
Tapi kalau dari keseluruhan untuk performance sih kita sepertinya nggak jauh berbeda dari pertandingan-pertandingan yang biasa. Atau mungkin saya mencoba melihat hal lain. Apakah ada dari sisi support yang berbeda? Kalau secara skill performance, Oni sama Jojo merasa sama. Yang kemarin-kemarin juga my best performance. Tapi kenapa sekarang juaranya? Kenapa enggak, kalau bicara soal best performance, kenapa enggak yang dari dulu? Apakah ada support yang berbeda? Sekarang ada semacam sport science, ada tentang psikis, apa ada support yang berbeda kah? Ya pastinya ada, karena untuk menjelang Olimpiade juga kan dari PBSI membangun ada namanya tim ad hoc. Itu tim ad hoc untuk Olimpiade. Untuk Olimpiade. Tapi untuk road to Olimpiade gitu. Jadi pertandingan-pertandingan dari mulai awal tahun ini ya sudah berjalan gitu. Dan ya saya juga ingin berterima kasih juga kepada ketua tim ad hoc Pak Fadil yang udah menyediakan lah dari segi sport science, terus dari segi psikologi juga, karena itu hal yang nggak pernah kita pikirkan pengaruh, tapi sangat-sangat berpengaruh. Ya, exactly. Itu hal-hal yang mungkin support. Karena skill kan misalnya itu memang bisa dilatih, tapi kan pasti harus ada support factor lainnya kan. Dan itu tadi Oni sempat mengatakan kelihatannya kecil, tapi itu pengaruh yang luar biasa. Ya mungkin yang saya rasain pribadi, karena maksudnya semenjak tim ad hoc ini udah dibentuk, saya sering kayak diskusi juga sama sport science, sama psikologinya juga segala macem. Jadi ya psikologi itu kan mempengaruhi mental juga lah. Jadi dia ada input, kamu tuh orangnya gini, harus kayak gini. Jadi kayak yang sebelumnya kita nggak pernah pikir, gua tuh gini, oh gua tuh gini, jadi ada solusinya kayak gimana. Contohnya gimana nih? Contohnya apa ya? Mungkin ya kayak ada pikiran, misal nih, contoh kayak misalnya di dalam lapangan kita udah leading, terus musuh mau nyusul segala macam, pasti ada, waduh kesusul nih. Nah itu sama psikolog, jangan ada pikiran gitu timbul gitu. Meskipun ada timbul, tapi kita yang harus patahin sama pikiran positifnya. Itu maksudnya, itu kan hal kecil kan, maksudnya kayak sepersekian detik yang harus diputusin. Harus kita bener-bener mantepin di saat itu. Setiap individu berbeda penanganannya, kayak harus punya mantranya masing-masing ya. Iya, harus punya caranya, tahu ya, harus kenal dirinya sendiri dulu gitu. Baru kita tahu solusinya mesti apa gitu. Gak bisa memakai cara yang sama ya, untuk kayak orang yang berbeda. Sama Jonathan pasti ininya beda, masalahnya beda, sama solusinya juga pasti beda. Itu yang membentuk kalian berdua tidak saja menjadi atlet dengan skill yang harus terus dilatih tentu ya, tapi ada support system yang juga bisa memaksimalkan skill itu saat di lapangan. Aku mau kembali soal Excelsen, karena Oni ini dianggap bahwa ya bisa mengalahkan Excelsen yang membuat jadi ada All Indonesian Final dan mengantarkan sahabatmu menjadi juara. Oni merasa nggak waktu itu dianggap bahwa juri kayaknya berpihak pada Oni karena ada foto dari Yves Lacroix, itu bolanya nyangkut di net, tapi jurinya bilang enggak. Itu nggak tahu sih jujur, karena kadang momen-momen gitu juga Ju ya? Susah ya nggak tahu, maksudnya itu foul kah atau apa, kita juga nggak tahu, karena kadang kalau di posisinya Excelsen juga mungkin kita sama ngerasain itu foul, tapi kalau di posisi kita nggak tahu apa, karena kan keputusan dari wasit kan. Cuman kalau dari saya pribadi sih, saya nggak ngerasa ada nyentuh net sedikit pun, karena kan berasa gitu kalau kita mukul net segala macam. Cuman ya mungkin itu tadi udah rezekinya atau mungkin jalannya sih. Mungkin Karena flashback juga waktu itu Hongkong kayak lu juga pernah. Iya, pernah juga ada dirugikan oleh dirugikan. Itu poin-poin penting juga. Poin-poin penting juga, maksudnya di poin-poin kritis terakhir gitu. Maksudnya yang saya bilang tadi, kadang kita nggak bisa bilang itu kayak gimana sih. Jadi memang mungkin udah jalannya juga, karena kan wasit juga mesti mutusin langsung itu foul atau gimana gitu kan. Jadi ya mungkin ya udah jalan. Jadi pernah juga ya merasa ada keberpihakan wasit? Beberapa kali lah. Cuma bukan berpihak sih, maksudnya mungkin keputusan wasit saat itu aja sih. Ya. So, jadi kalau waktu Jojo menang dari kamu, ada keberpihakan wasit nggak menang? Bagaimana rasanya mengalahkan sahabat sendiri? Saya kembali bersama Jojo dan Oni.